Oke, semangat pagi, luar biasa. Sahabat SHE, siap berubah. Bisa. Harus tetap, pasti bisa. Alhamdulillah, tadi sebelum acara ini kita trial sama Mas Dedi, sinyalnya agak-agak gimana ya, sekarang ternyata lancar, alhamdulillah. Oke, kembali lagi bersama saya Agnes Mo. Mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, terserah lah ya. Oke, kita ketemu lagi di Jajaplix, jaga jarak kita tetap. Klik, 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 klik. Oke, ini sepertinya masih pada on the way anyway busway ya Mas Dedi ya. Di luar sana lagi hujan soalnya. Jadi teman-teman networknya juga pasti yang di Kalimantan juga lagi effort nih buat masuk ke sini. Oke, sambil nunggu teman-temannya, saya mau opening dulu seperti biasa. Di awal acara, wah Jajaplix sekarang akan hadir selama 2 kali ya dalam 1 bulan ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, nanti kita akan berkenalan dan di sharing-sharing. Nah, sebelumnya seperti biasa saya akan sharing terkait dengan berita viral yang ada nih. Saya bacain dulu ya. Hari ini ada berita viral apa nih ya? Ini headline-nya cukup seru ya. Risma pamit. Ini pesannya untuk warga Surabaya. Ada yang udah baca beritanya di sini? Nggak baca. Bacanya kerjaan mulu ya? Ya. Ya, aduh ini dari headline-nya cukup kaget gitu ya. Ini saya bacain ya. Pusing sama kerjaan. Oke. 31 Mei lalu ya, 2 hari yang lalu, Risma berpamitan kepada warga Surabaya. Hal itu disampaikan Risma saat perayaan hari jadi ke Surabaya yang ke-727 ya. Nah, katanya gini, ini mungkin perayaan hari jadi kota Surabaya yang terakhir bagi saya, karena tahun depan saya harus meninggalkan balai kota. Oh, baru tahun depan, bukan sekarang ya. Jadi tahun depan Bu Risma sudah tidak menjabat lagi. Nah, ini ada kata-katanya yang cukup menginspirasi saya gitu ya. Saya minta tolong yang ada di Pemkot Surabaya untuk terus bergerak, berpikir terus, jangan sampai berhenti. Kalau kota maju, maka anak cucu kita juga akan maju ya. Nah, menurut beliau, kota maju itu bukan hanya terbebas dari banjir atau kelihatan indah-indahnya aja, tapi juga maju apanya? Manusianya. Sama dengan Buma ya. Buma juga sangat konsen ke manusia Buma sendiri ya, maka manusia Buma juga perlu tuh ya ikut development, ikut pengembangan training biar kita juga pemikirannya bisa maju ya. Kita mengenal Ibu Risma adalah cukup seseorang yang sangat passionate ya. Dengar kata passion tuh apa sih? Pasti pada bingung gitu ya. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kita suka bingung ya. Nemuin passion dulu baru kita jalanin, atau apa yang kita jalanin sekarang itu adalah kita coba cari passionnya letaknya di mana. Nah, malam ini kita udah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau ini adalah seorang trainer, seorang passion coach ya. Jadi tiap hari kerjanya passion show. Ya, beliau juga punya banyak buku ya, YouTuber juga gitu ya. Nah, beliau pernah datang di Buma sekitar tahun 2013-2014 lah waktu itu ya di kantor HO. Dan kalau saya boleh cerita, karena kedatangan beliau adalah salah satunya yang membuat saya bertahan sampai di Buma sampai sekarang. Wah. Alhamdulillah pada saat itu sharing Mas Dedi tentang passion dan akhirnya membuka pikiran kita bagaimana kita menemukan passion di dunia kerja kita yang sekarang ini ya. Kalau gitu kita sambut saja yang meriah, Mas Dedi Dahlan. Silahkan Mas Dedi. Halo semuanya, selamat malam, apa kabar? Itu tepuk tangannya beneran atau sound effect itu? Ini ngomong-ngomong hostnya luar biasa sekali ya. Aku sejak WFH bikin menghadiri training dan ngisi seminar udah banyak banget, tapi nggak ada yang hostnya betul-betul, luar biasa. Oh, berarti sebentar lagi diajak kolaps ya Mas ya? Kayaknya kolap, bentar lagi gini. Kolap sambil colek-colek kayaknya. Oke, Mas. Ada berita pula, ada segmen berita pula, keren juga. Ya dong, harus keren dong. Oke, apa kabar semuanya? Baik-baik. Baik. Bukannya ada nggak ada nih, cuma inisial doang ya? Saya
curiga lagi pada menyembunyikan karena nggak dandan ini. Padahal nggak mas. Atau ada yang atasnya masih pakai atasnya kemeja, bawahnya andukan, mungkin nggak? Ini gue yang putus-putus atau? Halo, kedengeran? Aman, Mas. Aman. Oke, soalnya di layar saya tadi pada freeze, cuma huruf-huruf doang yang kelihatan. Oke, jadi kedengeran ya, kedengeran dan kelihatan ya. Ya. Oke, siap. Oke, jadi kita akan share tadi yang diobrolin soal sama Mbak Gilia juga soal passion ya Mbak Gilia ya. Pertama yang saya pengen ngomongin soal passion itu simpel sih sebetulnya. Oh, sorry, kita kenal sama kata sayang. Astaga, itu dulu ya. Mungkin beberapa teman-teman masih belum tahu saya siapa. Saya Dedi Dahlan, saya penulis berapa buku ya? 5, 6. Ya, sekitar itulah 6 buku. Kebanyakan bicara soal passionpreneurship, dan menikmati apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita nikmati. Kurang lebih seperti itulah. Basically saya tipe orang yang kalau kerja pengennya enjoy, kalau nggak enjoy ngapain terus dikerjain. Tipe yang seperti itu gitu. Nah, jadi seringkali saya ngambil posisi utama dalam sharing itu sebagai yang saya sebut istilahnya passion coaching. Kita udah menangani beberapa kantor juga tentang bagaimana pengembangan minat, bagaimana menggali minat kita sendiri, dan bagaimana kita mendevelop minat itu jadi sumber income atau bahkan jadi hal yang utama dalam hidup, dan itulah serunya, itu serunya saya gitu. Oke, teman-teman di sini di rumah, saya sebelum kita mulai sebetulnya saya pengen ngetes usia dulu nih, karena kita perlu tahu kan ya, jadi supaya joke-nya nyambung atau enggak gitu. Kalau kita perlu tahu generasinya gimana gitu. Boleh beberapa orang mungkin mic-nya dinyalakan, dan pertanyaan saya kira-kira kebayang nggak nih? Teman-teman tahu kaset kan ya? Tahu. Oke, tahu bolpen? Tahu hubungan kaset sama bolpen? Tahu. Buat tahu. Buat muter. Buat muter ngulang. Oke. Berarti ini angkatannya angkatan segitu. Saya jadi tahu gitu loh. Oke, angkatannya angkatan segitu. Soalnya kalau anak sekarang kan kebanyakan nggak tahu tuh kaset sama bolpen kan. Mereka taunya Apple sama pen. Apple pen. Ngerti nggak? Ngerti. Oke, kalau ngerti berarti anak-anak update nih. Kalau nggak ngerti ya maaf aja, bukan generasinya ya. Jadi sadar aja. Oke, berarti kita akan bicara sesuai dengan generasinya kan, seperti itu. Nah sekarang teman-teman rata-rata lagi WFH, dan kita sekarang punya waktu untuk mendevelop sesuatu yang sebetulnya merupakan minat kita atau passion kita gitu. Sebetulnya ketika kita ngomongin minat atau passion, saya pengen tahu dulu seberapa banyak dari teman-teman yang ingat atau tahu hobinya apa. Coba saya seakan-akan saya di kelas beneran aja ya. Saya nunjuk misalnya Mbak Claudi. Betul ya Mbak ya, bukan tiba-tiba Om gitu, Om Claudi, bukan kan ya? Takut tertipu. Mbak Claudi, no, itu sound effect ketawa norak banget. Oke, ada Mbak Ayu. Ya Mas. Oke. Hobinya apa Mbak Ayu? Hobinya apa? Hobinya berenang aja deh, berenang. Ya pakai aja deh. Sedih banget ya. Mbak Gilia apa? Hobinya apa Mbak Gilia? Narsis. Oh oke. Yang lain. Mas Justus? Just Us. Ferdian. Iya Mbak. Iya Mas. Mas Justus hobinya apa Mas? Badminton Mas. Badminton. Oke. Terakhir. Andri. Nah ini agak restu nih belakangnya. Mbak atau Mas nih? Mas Andri. Itu Mas Tito hobinya makan mie ayam 2 porsi pakai kuah. Oke. Nah, kenapa saya suka nanya itu sebelum kita mulai? Karena biasanya kebanyakan orang lupa hobinya apa loh. Ini coba ya, saya bisa share nggak ya? Saya share screen. Saya coba dulu kali ya. Bisa nggak kelihatan? Kelihatan. Oke, soalnya tadi pas testing nggak kelihatan, gagal. Jadi rupanya amalnya teman-teman terbawa ke sesi kali ini sehingga dia masuk. Oke.
Jadi masalah pertama yang saya lihat kalau kita mau ngomongin passion, sebelum kita ngomongin passion itu apa, bahkan adalah banyak orang yang ternyata sekarang jadinya udah lupa hobinya apa. Jadi mereka nggak tahu lagi karena memang kita jarang banget ditanya hobi kita apa. Jadi kita jarang yang dari sekolah, dari SD sampai sekarang kan kita nggak terlalu dibahas gitu hobinya apa. Akhirnya saya kalau nge-assess perusahaan atau karyawan atau siapapun, itu daftar pertanyaan banyak tuh, berhalaman-halaman, banyak kolom, dari nama, kemudian jabatan, kemudian estimasi keinginan gaji, harapan 5 tahun ke depan, nama istri kedua, semua tuh mereka isi, nggak ada masalah. Tapi pas sampai kolom hobi mereka nyangkut, karena mereka nggak ingat hobinya apa gitu. Saya pernah ke satu SMA, saya ngobrol di SMA itu, dia hobinya, saya minta untuk memperkenalkan diri dan hobinya apa, dan rata-rata hobinya cuma 1 di antara 5 hobi generik. 5 hobi generik itu gini, kalau tiba-tiba ditodong, teman-teman ditodong, kayak tadi saya nodong, jawabannya adalah 1 di antara 5 ini. Baca, nonton, jalan-jalan, makan, tidur, misalnya kayak gitu. Itu jawaban yang suka mendadak keluar kalau orang ditodong dan dia nggak tahu dia mau ngejawab apa, kurang lebih seperti itu. Nah, karena banyak orang yang masih belum tahu hobinya apa, jadi akhirnya kita belum bisa ngomongin passion. Karena hobi kita sendiri aja kita masih belum kebayang apa gitu. Ini satu hal dulu sebelum kita ngomongin passion. Nah, situasi kedua kalau kita mau ngomongin passion adalah kebanyakan hobi. Ada nggak yang kayak gitu? Teman-teman ada yang kayak gitu nggak? Pas ditanya, hobimu apa? Hobinya jalan, nonton, makan, naik sepeda, makan, berenang, pacaran, shopping, YouTuber, eksis, semua dibahas gitu. Jadi pada akhirnya kalau ini terjadi, masalahnya adalah mengembangkan hobi itu jadi sesuatu akan lebih susah. Karena kita nggak tahu mana yang sebetulnya merupakan hobi utama kita atau minat kita yang sesungguhnya. Jadi pertama kalau kita mau ngomongin passion, saya suka menganjurkan kita untuk ingat dulu sebetulnya kita sukanya apa sih, kita hobinya apa sih, kita minatnya apa sih, karena dia sangat berdekatan atau dia sangat bertemu, dia sangat nyambung. Ini saya melihat ruangan siapa ini? Oke, jadi ada show tambahan gini, tour ruangan, tour dorm, kayaknya itu dorm. Kalau saya baca itu dorm. Spraynya udah 4 hari, sorry nggak diganti. Oke, anyway. Jadi ketika kita bahas passion, kita bicara soal sesuatu yang bukan cuma minat, bukan cuma hobi, tapi kita punya dorongan atau ketertarikan untuk melakukan itu. Jadi dia tidak harus selalu sesuatu yang kita suka, tapi dia bisa memberi kepuasan. Jadi satu halnya di situ dulu nih. Tadi sempat kebahas ya Mbak Agil ya. Aku main singkat-singkat sama orang aja, nggak apa-apa ya Mbak Agil? Nggak apa-apa, Mas. Jadi ya tadi sempat kebahas gitu. Jadi passion itu apa gitu? Apakah kita harus mencari dulu terus menemukan tempat kerja atau kebalikannya? Kalau menurut saya sih bisa dua-duanya. Kita bisa datang ke, kalau nanya ke saya milih sebetulnya yang saya suka dulu, kemudian saya jadikan itu jadi sumber duit. Dan itu asal mula saya sampai punya bisnis yang sekarang. Karena gue nggak pengen melakukan hal yang gue nggak suka. Kayak gitu. Jadi akhirnya gue pilih hal yang gue suka dan gue jadikan itu sebagai bisnis. Tapi kalau kebalikannya bisa nggak? Bisa juga. Ketika kita bekerja di sebuah kantor, kita rutinitas di sebuah kantor, kita terus-terusan di situ dan kita mencoba untuk mencari hal yang kita suka di kantor, dan itu pasti akan selalu ada. Ada orang yang suka dengan teman-temannya, ada orang yang suka dengan aktivitasnya, ada orang yang suka dengan suasananya, ada orang yang suka dengan cara kerjanya, dan macam-macam. Pelan-pelan itu akan jadi habit, dan itu akan menjadi minat, dan minat akan menjadi passion. Jadi kembali ke kita sendiri. Tapi satu poin utama yang saya mau share malam ini, bukan cuma teori nih, saya pengen share satu hal penting. Kalau ngomongin passion atau minat, saya pengen share itu. Ini nggak usah lah, kita skip aja lah. Nah, ini yang saya pengen bahas. Jadi, ini salah satu bagian dari training saya yang namanya Passion Activation. Tapi sekarang kita akan bahas sekilas saja. Ada yang pernah lihat ini sebelumnya? Belum. Jadi, belum ya? Oke. Jadi Belum. Loh, kok saya tutup? Nggak apa-apa deh. Jadi Belum. belumnya banyak yang telat nih. Oke. Jadi Belum. Ini sampai 2 jam kemudian masih ada yang belum gitu kayaknya. Oke. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya melihat
ke-6 area ini sebetulnya adalah area yang disebut atau 6 kategori Holland type. Dibuat oleh seorang psikolog yang namanya John Holland. Menurut teorinya, passion kita atau minat kita walaupun kelihatannya bervariasi, itu cuma ada di dalam 6 kategori ini. Walaupun kadang-kadang kayak pindah-pindah. Misalnya kalau saya bahas nih ya, saya pengen nyebut nama lagi nih. Kurang seru nih, nggak ada muka tapi nggak apa-apa deh. Siapa ya? Cuma 6 yang di mata saya. Minta dinyalain aja Mas kameranya. Iya boleh deh, biar kerasa. Saya pengen lihat Saddam Hussein, udah lama nggak lihat sejak sama Bush waktu itu. Mas Roni Saddam Hussein. Kalau boleh teman-teman yang lagi nggak, yang masih pakai baju nggak apa-apa, biar lebih asik. Priska Mas, Priska. Priska tuh mana? Priskawati Mas. Oh ini udah nih. Wes, isinya mata doang. Siapa tadi? Oh, soalnya sambil tidur ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini Priskawati. Oke, selamat malam, Mbak Priska. Oke. Selamat malam, Mas. Siap. Jadi kita bahas. Misalnya Mbak Priska nih. Mbak Priska hobinya apa? Lucunya. Sorry, teralih. Halo. Teralih kan? Oke. Jadi Mbak Priska hobinya apa, Mbak Priska? Mohon maaf. Nyanyi. Oke, beneran atau nebak-nebak doang? Kebetulan ada di TV ada yang lagi nyanyi gitu terus nyanyi gitu. Bukan? Beneran. Oke. Apa lagi? Ada yang lain? Baca buku. Oke. Apa lagi? Makan. Oke. Masak atau makan? Makan. Oke. Apa lagi? Itu aja. Oke. Pernah ngerasa nggak kita suka kayak ganti-ganti minat, lagi mencoba untuk bikin sesuatu, terus bosen, terus kita ganti lagi gitu, misalnya antara yang tadi, sekarang lagi asik nyanyi, terus tiba-tiba bosen, terus jadi buka arah buku, kemudian pernah seperti itu? Dan teman-teman yang lain juga? Pernah ya? Pernah sih Mas, ya pernah. Dalam teori John Holland sebetulnya teman-teman ya, yang namanya minat kita, passion kita itu walaupun seperti ganti-ganti, biasanya dia masih masuk ke dalam 6 kategori yang tadi. Ini aja. Artinya, saya akan jelaskan sekarang. Minat kita kebagi atas 6 nih. Ada yang namanya investigatif, ada artistik, ada sosial, enterprising, konvensional, dan realistik. Ini disebut tadi John Holland type. Atau strong interest inventory, kadang-kadang disebut di situ. Jadi interest. Pertama kita bahas soal investigatif. Kalau kita ngomong investigatif, kita ngebahas soal investigatif adalah tipe orang yang tertarik pada hal-hal berbau kepo. Jadi artinya suka belajar, suka cari tahu, suka keilmuan, suka sains, suka sekolah, suka ngajar, dan sebagainya. Itu adalah ketertarikan investigatif. Dia mendapatkan kepuasan kalau dia melakukan aktivitas seperti yang tadi saya sebut. Dia ngajar, dia melakukan riset, dia bikin riset ilmiah, dia kerja di laboratorium, dia meneliti struktur tanah, dia bikin analisa, dan sebagainya. Itu adalah teman-teman yang tipenya investigatif. Kerjaannya kayaknya senangnya belajar. Tipe kedua adalah artistik. Artistik disebut juga kreator. Kreator adalah tipe-tipe orang yang, ini kalau bisa sambil saya ceritain tipe-tipenya, teman-teman bayangin ya, gue kira-kira tipe apa gitu. Artistik adalah tipe orang yang suka membuat. Minatnya, passionnya pada aktivitas yang namanya membuat. Artinya, dia suka hal-hal yang berbau kreatif. Dari menggambar, melukis, masak, nyanyi, makanan, kuliner, make up, buku, menulis buku, dan sebagainya. Itu artistik. Dia mendapatkan kepuasan kalau dia melakukan aktivitas di mana dia bisa merasa membuat sesuatu. Terus ada yang namanya sosial. Sosial ini adalah aktivitas atau tipe orang yang mendapatkan minatnya, passionnya berada pada interaksi dengan orang lain. Kadang-kadang disebut juga konektor. Jadi dalam sosial ini dia adalah tipe orang yang suka ketemu orang, ngobrol sama orang, eksis misalnya kayak gitu, berada di kerumunan orang atau dia mencari orang lain, berinteraksi, itu adalah hal yang menarik buat dia. Sosial merasa terpuaskan kalau dia melakukan aktivitas yang ketemu atau merasa berguna untuk orang lain. Misalnya kegiatan keagamaan, kemudian kegiatan rame-rame, arisan misalnya, atau nonton nobar, nonton bareng, interaksi sosial, yayasan, dan sebagainya.
Terus kemudian keempat ada enterprising. Enterprising ini adalah tipe yang orang yang mendapatkan kepuasan atau minatnya, passionnya pada membuat suatu enterprise. Apa maksudnya membuat suatu enterprise? Punya ide, kemudian melemparkan ide itu dan membuat orang lain untuk membantu dia mewujudkan ide itu. Dan biasanya enterprise tertarik pada konsep dan perwujudan konsep dan punya power, istilahnya sebutnya power. Kenapa sebutnya power? Dia kayak dapat yang namanya power play, kekuatan untuk mewujudkan ide dia dan menggerakkan orang lain. Itu ketertarikan enterprising. Dia tertarik pada aktivitas misalnya seperti politik, bisnis, kemudian membuat perencanaan manajemen misalnya, marketing, dan sebagainya. Itu adalah hal yang menarik buat enterprising. Konvensional adalah orang-orang yang suka atau tertarik pada hal yang rutin. Maksudnya hal rutin adalah hal yang ketebak, apa yang akan terjadi berikutnya, besoknya ada apa, menjaga semua pada tempatnya. Kalau rel kereta, menjaga rel kereta tetap lurus, dan sebagainya. Ini tipe-tipe orang yang suka pada dunia manajemen misalnya, atau mengatur, kemudian accounting, legal, hukum, administratif, duty, dan sebagainya. Realistik adalah tipe orang-orang yang tertarik pada hal-hal yang bisa dipegang secara fisik, realistik. Artinya dari sport, kemudian kegiatan di alam, panjat gunung, olahraga, camping, konstruksi, pertukangan, bikin kolam, hardware, dan sebagainya. Dia tertarik pada hal-hal yang seperti itu. Nah, ini adalah ke-6 tipe minat. Kalau kita mau ngomongin passion kita sebetulnya di mana gitu. Nah, sampai sini dulu. Teman-teman sendiri so far kebayang nggak teman-teman tipenya apa? Misalnya saya kasih contoh. Saya tipenya adalah Kebayang. Oke. Saya kebayang. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apakah setiap orang cuma ada di dalam satu tipe atau enggak? Jawabannya sebetulnya enggak. Kita punya sekitar 2 atau 3 tipe, satu yang dominan dan 2 atau 3 tipe, satu yang dominan dan 2 tipe lain yang pendukung atau suka tapi nggak sesuka yang pertama. Kalau saya misalnya adalah artistik, kemudian sosial, dan yang terakhir enterprising. Jadi minat saya terbesar adalah membuat sesuatu. Makanya tadi kan saya punya penulis buku juga, saya kemudian bikin YouTube juga, saya bikin komik pernah dulu waktu masih baru lulus kuliah dan sebagainya. Jadi itu saya. Nah, ini adalah minat kita gitu. Jadi dari sinilah kita sebetulnya bisa ngegali kita mau kemana, ketertarikan kita kemana, dan apa yang mau kita kembangkan berikutnya gitu. Nah, kalau ngomongin passion, biasa dia nggak jauh-jauh dari ini. Nah, ini misalnya udah ada beberapa investigatif. Steph Rafael Zakawerus, gue ngerusak namanya, cara bacanya bukan gitu ya, betul ya? Investigatif konvensional, oke. Mas Tito hobi makan, masih ngotot hobi makan mie ayam 2 porsi, pakai kuah masuknya ke realistik. Itu masuknya ke belum tahu passion kayaknya, Mas. Investigatif, artistik, oke, kebanyakan ada di investigatifnya. Nah, ini adalah poin pertama dulu untuk menggali sebetulnya keminatan kita apa. Kalau kita udah tahu keminatan kita, baru kita bisa develop. Kita mau kemana dan bikin apa. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan di sini, teman-teman maunya apa? Kurang lebih seperti itu. Passion didevelop dari suatu minat dengan tujuan tertentu. Nah, yang aku pengen tahu, tujuan kita di sini apa? Apa yang teman-teman pengen build di sini? Apa yang dicari? Apa yang pengen dikembangkan di sini? Misalnya, apakah mau ke bisnis, apakah mau ke ke profesional, atau mau mengembangkan passion kembali di tempat kerja? Karena semuanya bisa dilakukan dengan keminatan. Misalnya, mau semuanya, oke. Oke, misalnya mau ketiga-tiganya. Tipsnya gimana? Ini kayaknya tipe Mas Roni Saddam Hussein tipe yang ini ya, Mas? Yang dikasih pilihan istri 2, tapi mau yang mana? Mau dua-duanya gitu. Kayaknya tipe yang gitu. Ini jadinya kita perlu tahu dulu. Kita akan bahas satu-satu misalnya ya.
kalau kita ngomongin soal, oke, saya pengen ngembangin passion di tempat kerja. Saya pengen develop passion saya di tempat kerja. Gimana caranya kita develop passion di tempat kerja? Cari tahu dulu yang kita suka apa. Ini poin pertama. Kalau mau develop passion di tempat kerja, sukanya apa? Saya sebagai artistik sosial, saya bukan tipe yang suka duduk belakang meja. Sama sekali. Itu duduk lama-lama di belakang meja di atas kursi itu pantat tiba-tiba baal. Baru berapa menit pantat baal, kemudian harus berdiri terus nyari orang gitu. Kalau enggak tahan deh gitu, tipe yang kayak gitu. Jadi sejak awal gue luar biasa. Jadi usahanya bekerja keras mencari untuk bikin sound effect gitu. Oke, jadi saya adalah tipe yang seperti itu. Saya nggak bisa duduk diam di kantor, dan karena saya artistik sosial, saya tipe yang harus berdiri dan keluar. Artinya, kalau saya mau membangun passion di tempat kerja, sebaiknya saya tidak memusatkan aktivitas sehari-hari di belakang meja, depan komputer. Karena saya akan seiring waktu bosen setengah mati sama kerjaan itu. Bukan karena kerjaannya aja, seringkali karena minat sayanya nggak terpenuhi. Jadi itu alasan utamanya gitu. Jadi gimana kalau kita mau menggali passion tempat kerja? Apa tipe kamu? Apa tipe teman-teman semua? Itu yang di-develop. Jadi kalau memang saya suka artistik dan sosial, berarti saya harus menyadari kalaupun saya ada di kantor, saya harus membuat sesuatu. Saya harus ngerasa saya harus bikin sesuatu, bikin sistem kayak, bikin acara gathering kayak, bikin acara apa. Taruh saya di posisi, atau saya akan minta untuk ada di posisi yang saya banyak ketemu orang. Itu lebih menarik buat saya daripada ngurusin administratif. Nah, jadi itu kalau mau build passion di kantor atau tempat kerja. Kalau misalnya mau mengembangkan passion di luar, berarti kita cari tahu dulu tipenya apa tadi. Kalau misalnya tipe kita adalah artistik sosial di luar, tugas pertama adalah bikin karya. Itu dulu. Sukanya kamera kayak Mbak Agil tadi, silahkan eksis di YouTube. Puas-puasin. karena ada sensasi itu kan, ada sensasi kita berinteraksi dengan orang sosialnya dan kita bikin suatu karya gitu. Podcast tuh gampang banget sekarang bikinnya. Isinya juga apapun bisa kok. Podcast gratis gitu. Bisa naik ke Spotify dengan gratis. Jadi langsung tugasnya pertama adalah itu. Pelan-pelan kita ubah itu jadi sumber income, tapi awal-awal mulai dari start. Kita sambil jalan sambil saya baca-baca ya. Nah, Gani. Kalau bercerita atau mendongeng itu masuknya tipe apa? Senangnya bercerita atau mendongeng? Itu kemungkinannya dua. Mbak Ganinya mana ya? Boleh ada videonya kah Mbak Gani? Boleh kita lihat sebentar. Nah, oke. Jadi kalau bercerita atau mendongeng, apa yang paling menariknya? Dari ceritanya atau menyampaikan ke orang lainnya? Yang menariknya apa? Yang senang ya? Menyampaikan ke orang lain. Oke. Kalau gitu, membuat cerita atau ngobrol sama orang ya? Yang menariknya apa? Ngobrol sama orang. Sosial. Kayak gitu. Jadi ketika kita bahas bahwa ternyata ketertarikannya lebih banyak untuk ngobrolnya dan berceritanya, kemudian cerita adalah elemen kedua, tapi ceritanya harus menarik juga gitu kan ya untuk diceritain ya. Oke, berarti sosial mungkin adalah yang dominan. Sosial, kemudian artistik. Kalau sosial yang dominan kemudian artistik, berarti harus cari aktivitas yang memang ketemu orang. Yang memang ada sharingnya, yang ada ngerasa ada interaksinya, ada yang ngerasa memberikan sesuatu untuk orang lainnya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi itu salah satunya. Saya suka semuanya tapi akan berubah, jadi nggak suka kalau dimarahi bos. Oke, itu faktor X Pak Roni. Jadi faktor X-nya adalah kalau dimarahin bos dia jadi akan berubah. Mbak Agil, kita sambil baca-baca komen nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Siap. Jadi oke. Di bawah nih ada, maksudnya kalau passion nggak sesuai role di kantor gimana? Oke. Saya akan share sedikit tentang kisah saya ngedevelop bisnis sesuai dari passion saya gitu ya. Waktu kita harus mulai dari awal. Sound effect, efek layar mestinya goyang-goyang seperti sinetron kan kalau kita mulai dari awal. Jadi mengenang masa lalu. Kita dari awal kalau perlu dari mana ya? Oke, dulu tuh ada yang namanya Adam, kemudian dia bertemu dengan Hawa, itu kejauhan.
Dari awalnya cukup ketika saya SMA dan saya bilang sama ibu saya ini kedua orang tua saya adalah dokter. Saya nggak tertarik jadi dokter. Jadi padahal dari kecil, dari lahir itu sambil diazanin sama papa saya tuh udah langsung dibilangin. Nah, sambil azan dia ngomong mau jadi spesialis apa, udah ditanya kayak gitu, azannya kayak gitu. Dan pada saat saya SMP, ibu saya udah bilang, mama kan dokter radiologi, papamu dokter bedah, kakakmu kedokteran mungkin papa internis, kakakmu mungkin mau dokter bedah. Kamu dokter kelamin aja kali ya biar bisa bikin satu klinik ya. Gitu langsung udah dipaksain jadi buat bikin klinik, langsung dikasih kelamin pula gitu. Ya itu saya nggak tertarik banget dah. Itu sesuatu yang buat saya males banget gitu. Akhirnya pas SMA saya bilang saya nggak tertarik sana, saya tertariknya dua, saya sukanya dua, minat saya. Saya suka pada saat itu saya nggak tahu teori John Holland ini ya. Saya bilang ke mama saya sukanya dunia seni, dunia kreatif, atau dunia psikologi, saya tertarik sama orang lain, karena kalau tertarik sama hewan namanya kelainan kan, jadi saya tertariknya sama orang lain. Cuma pada saat itu ibu saya bilang nggak boleh ke psikologi. Kenapa? Kalau ke psikologi nanti kamu banyak ketemu orang gila, kata dia gitu. Oke, kalau gitu saya mau ke seni rupa ITB deh. Nggak boleh lagi ke seni rupa ITB. Kenapa? Nanti kamu yang jadi orang gilanya, kata dia gitu. Kan seni rupa konon kan gitu, rambut gondrong, badan setengah-setengah, tatoan, celana gulung sebelah enggak gitu kan. Tapi seiring dengan saya ngejalanin, saya ngerasa memang saya minatnya di dua itu gitu. Jadi itu ada suatu konflik yang terjadi pada saat itu gitu. Akhirnya sejak awal saya menyadari bahwa saya harus ngejar dunia kreatif. Jadi saya punya pengalaman yang berbeda dengan teman-teman. Dari awal saya punya keputusan saya mau build something yang saya suka. Kalau gitu, gimana kalau passion nggak sesuai dengan role di kantor? Ini pertanyaan, kita kembali ke pertanyaan Mas Yesus tadi. Saya pribadi mengembangkan passion atau mengajarkan teman-teman yang bekerja untuk membangun passionnya di kantor dengan cara memahami apa yang dia suka, terus melibatkan itu dengan aktivitas kantor. Tidak harus selalu dalam kerjaan, Mas Yesus misalnya. Jadi ada satu coach saya, dia tuh dulu ngerasa passion dia sebetulnya adalah artistik dan sosial. Di kantor posisi dia finance. Jadi itu sama sekali nggak nyambung, kebayang nggak? Jadi saya ngedenger finance aja tiba-tiba udah ngantuk gitu. Saya nggak suka angka, saya suka ngoper angka, kecuali ada rupiahnya di depan ya itu urusan lain. Tapi biasa kalau ada angka saya operin ke tim saya. Nah, dia kerjanya finance, jadi dia nanya gimana dia bisa develop minat dia walaupun dia tetap di kantor. Saya bilang bisa develop sesuatu yang berbeda nggak di kantor, di luar kerjaan, say ekstrakurikuler atau apa. Awalnya dia ngerasa nggak bisa, tapi kemudian dia tanya ke atasannya, mari kita bikin sesuatu, kita bikin apa. Akhirnya dia bikin kayak book club. Setiap hari Minggu mereka ada book club di kantornya, dia yang organize. Di situ dia mendapatkan kayak kepuasan sendiri. Memang dia di luar kerjaan dia sehari-hari, tapi at least itu cukup untuk bikin dia excited, cukup untuk bikin dia senang, cukup untuk bikin dia semangat gitu. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Kalau memang role kita di kantor sama itu nggak nyambung. Hal yang lain bisa disatukan juga. Misalnya kalau memang kerjaannya administratif, nggak sempat bikin book club atau apa, tertariknya di artistik, contohnya artistik lagi, mungkin Anda bisa bikin kayak buku laporan atau apa yang lebih meluangkan atau lebih kreatif lah. Jangan style biasa, tapi mendorong keunikan style Anda gitu. Itu satu hal. Jadi yang penting setelah kita tahu minat kita apa, kita chase di situ. Kita develop something di bidang itu. Karena passion sebetulnya adalah bukan cuma kata yang berhubungan dengan hobi, tapi passion itu tentang kepuasan. Sepuas apa kita melakukan sesuatu dan semenyenangkan apa kita bicara soal itu. Oke. Apa bedanya passion sama hobi? Saya nyebutnya suka gini. Tadi siapa yang istrinya 2 tadi? Kayaknya tadi ada deh. Nggak ada ya. Oke. Nah, atau nih dulu Mbak Agil kalau training ruangan, saya tanya soal siapa istrinya berapa, orang-orang biasanya pada ngomong yang baru 2 gitu. Berani mereka ngomongnya kayak gitu, baru 2. Sekarang nggak ada yang berani, soalnya kan di rumah ya. Istri di sekolah, biasa kayak gitu. Jadi agak-agak khawatir mereka gitu, kayak gitu. Jadi itu satu halnya gitu. Mau nyari suka. Oke. Sekarang kita coba ya berikutnya. Mas Jusus tadi cukup kebayang Mas Jusus?
Oke, sambil menunggu respon, saya baca yang berikutnya. Ini ada kita mau sih nyari sukanya apa tempat kerja, tapi kalau atasan sudah kasih tugas dengan job yang berurgent, resource-nya terbatas, dan kita hanya bisa, ya Pak, nggak pernah ditanya. Bayang, Mas. Bayang. Siapa? Kebayang, oke. Bayang. Siap. Ya. Thank you, Mas Justus. Ya, Mas Putranto, kalau atasan sudah kasih tugas sesuai dengan job yang baru dan urgent, nggak mungkin nolak, ya oke. Bagaimana berusaha mencintai tugas yang diberikan sama kita tersebut? Nah, pertanyaan bagus. Kalau resource-nya terbatas, waktu ruang gerak nggak banyak, bagaimana kita bisa membangun passion di tugas yang diberikan? Saya pernah ini terjadi pada saya sendiri, walaupun saya bisnis sendiri, tapi saya punya project yang sebetulnya saya kurang suka untuk melakukan, tapi terpaksa kita ambil gitu. Karena jadi saya kurang suka dengan konsep projectnya, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu pada pesertanya. Jadi karena itu saya ambil, kemudian kita develop materinya bareng-bareng, dan project itu sebetulnya untuk tim saya pun agak kurang. Ini bukan project di training, tapi project saya punya perusahaan lain, Mitologi Media itu desain dan digital marketing. Di sana gitu. Kita ambil, tapi kita bikin satu permainan untuk diri sendiri, Mas Putranto. Jadi kita set target sendiri buat diri kita, dan kita pakai apa yang disebut gamifikasi. Saya tulis namanya ya, nanti teman-teman bisa search gamifikasi. Nah, apa itu gamifikasi? Gamifikasi itu adalah cara atau metode untuk membuat aktivitas yang kita lakukan terasa lebih menyenangkan dan kita lebih bisa aktif di dalam aktivitas itu. Caranya gimana? Teman-teman suka main game nggak? Ada yang suka main game? Mobile Legends, misalnya? Tetris? Enggak. PUBG, Mas. PUBG, oke. Mobile Legend. Mobile Legend, oke, siap. Berarti kebayang ketika kita main game, ada elemen yang entah kenapa menghibur dan bikin kita nggak perlu dimotivasi buat main itu, betul kan ya? Elemen-elemen dalam game yang membuat kita terhibur itu di breakdown oleh psikolog, dan mereka menemukan beberapa hal yang membuat kita, kenapa kita termotivasi untuk main game, atau kenapa kita termotivasi untuk terus-menerus melakukan itu, apalagi game handphone zaman sekarang. Satu, misalnya ada yang disebut sense of progress. Jadi ada sense naik level ya, Mas, yang main Mobile Legends ada level. Betul. Kemudian ada trophy. Jadi kita ngerasa kayak ada achievement, ada badge, ada medal atau apapun namanya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada kepuasan ketika kita menangnya gitu, atau penasaran ketika kita kalahnya gitu. Kemudian ada esensi rewarding ketika kita mencapai target, ngalahin bos dan sebagainya. Elemen ini bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Itu yang disebut gamifikasi. Dan itu yang kita lakukan dulu untuk menangani sebuah proyek itu. Ketika kita sebetulnya kurang suka, kita bikin target pribadi. Jadi kita bikin untuk klien itu kita bikin untuk time frame, untuk momen sampai ini, kalau target tercapai, kita akan melakukan apa gitu. Kalau sampai target tercapai, kita akan melakukan apa gitu. Kemudian setiap anggota tim kita bikin kayak kompetisi ringan-ringan gitu. Jadi kayak si ini sama si ini, kontennya kan kita produksi konten. Kontennya paling banyak mana yang dilihat gitu. Setelah salah satu konten mencapai angka ini, kita bakal makan, ada bakso enak dulu di kantor. Kita akan murah-murah aja, nggak usah mahal-mahal. Bakso enak itu kita akan makan bareng-bareng di ini gitu. Kemudian ketika target tercapai lebih banyak, kita akan melakukan sesuatu lagi dan sebagainya. Kita membuat aktivitas kerja kayak game. Setiap orang jadi kayak punya achievement, setiap orang punya kayak ada hal kecil dirayakan. Setiap hal kecil dirayakan. Dan itu membuat apa yang kita lakukan jadi lebih fun. Karena kita bukan fokus pada tugas nyebelinnya, kita fokus pada elemen tambahan yang membangkitkan passionnya, elemen yang menyenangkannya. Namanya gamifikasi. Kurang lebih seperti itu. Itu bisa dipakai juga tuh, mungkin sama Mas Putranto. Kalau kita mau coba develop, Mas Putranto betul tadi? Betul. Seperti itu gitu. Oke, nah lanjut. Mbak Gani, finance tapi tipenya artistik. Oke, udah berapa tahun Mbak Gani suaminya di finance? Gimana, Pak? Udah berapa tahun di finance suaminya? 10 tahun. Wow, oke. Gimana? Dia ada keluhan, ngerasa nggak nyaman, ngerasa senang di sana?
lebih kayak ya gitu-gitu aja sih gitu. Jadi dia seling-selingin karena dia suka musik ya basicnya dan Yes. suka bikin-bikin program, jadinya dia bikin program aplikasi yang untuk menunjang kerjaan finance-nya dia, karena katanya sih itu bikin dia senang gitu loh. Yes, terima kasih banyak Mbak Gani inputnya. Itu contoh-contoh yang bagus, betul. Jadi saya tanya udah berapa lama, karena seorang artistik di finance itu sebetulnya cukup stressful. Itu stressful. Jadi karena dia ngerasa dia harus bikin sesuatu. Kalau memang kemudian dia pelariannya adalah bikin cara baru atau bikin aplikasi supaya memudahkan apa-apa, kepuasan dia di situ. Kepuasan dia di situ. Jadi dia menemukan satu hal yang menyenangkan dalam aktivitas yang sebetulnya dia nggak begitu suka gitu. Nah, Mas Putranto nggak kepikiran gamifikasi. Iya Mas, betul. Dan jangan lupa teman-teman untuk membangkitkan passion, jangan lupa kita bisa untuk develop satu hadiah ringan, murah meriah aja. Kayak saya tuh paling suka dark coklat. Saya kalau ngelewatin rak pas lagi belanja ada dark coklat tuh nggak bisa nggak beli gitu. Cuma saya ngatur dengan kalau saya melakukan sesuatu produktivitas, kalau saya melakukan sesuatu yang saya memang targetkan sesuai, saya beli dark coklat tertentu. Di Jakarta, sayang sekali sekarang lagi COVID, ada satu kafe coklat. Coklatnya coklat minuman, coklat drink, dan itu enak banget. Saya ke sana kalau saya selesai menyelesaikan sebuah proyek. Jadi merayakan hal kecil, itu juga bisa membangkitkan passion kita di tempat kerja, kurang lebih seperti itu. Nah ini, Mbak Agil, bener ya, wajahnya cerah pas megang gitar, ya betul. Itu ciri-ciri orang dengan passion kreatif atau passion apapun. Pada saat dia lagi di bidang yang dia suka, kita akan berubah. Jadi kita nggak bisa ngebohongin passion kita. Nah, itu soal mendevelop passion kita sambil kita bekerja. Bagaimana kalau kita harus mempersiapkan diri, misalnya, atau kita pengen nge-build masa depan kita dan mulai mendapatkan income dari passion kita. Ini kita misalnya belak-belakan aja lah, misalnya gitu ya. Karena buat saya paling menyenangkan itu dapat uang dari melakukan hal yang gue suka gitu. Jadi kayak cuma lagi main-main atau lagi have fun doang tapi dibayar. Itu tuh buat saya tuh pol banget gitu. Jadi hampir sama polnya dengan malam Jumat lah. Jadi saya kelamaan serius gatel-gatel gue aduh harus ngaco dikit sekali-sekali. Jadi nggak ada sound effect nih. Gitu. Gak ada sound effect yang cocok. Nah, jadi gimana kalau kita sekarang ngomongin, oke, kita udah bahas membangun passion di tempat kerja, membangun passion dalam project, dan kemudian mengembangkan passion untuk bisnis yang memang kita pengen banget. Ini idaman sekali. Ya, betul Mas Roni. Itu idaman sekali gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang pol. Gimana caranya kita misalnya mulai melakukan itu gitu. Kata saya kita sebetulnya bisa melakukan hal yang sama, pengembangan passion kita kapanpun kita mau. Mulai dari sekarang, dari hal kecil. Cuma kadang-kadang nih kita ngedevelop passion kita, bayangannya langsung gede. Misalnya kayak pengen bikin kantin, gitu. langsung kantin gitu, bukan dari catering dulu kayak dari frozen food dulu kayak langsung kantin, pengen bikin resto, wah langsung kayak gitu. Saya suka banget musik, saya pengen bikin band, wah langsung seperti itu. Jadi kadang-kadang terlalu jauh sehingga masalahnya agak bikin kita worry sendiri dan kita nggak nyaman sendiri dan ini kita lupakan. Karena sesuai konsep gamifikasi, target terlalu tinggi, kita jadi malas. Kayak contoh misalnya teman-teman yang gaming tadi. Siapa tadi yang Mobile Legends, Mas? Hadir Bang. Hadir. Kalau misalnya ngelawan tim musuh gitu ya, level skillnya kurang lebih sama, tapi kalah. Kan kita masih penasaran kan, pengen lawan lagi, betul ya? Betul Bang, betul. Tapi kalau kita ngelawan musuh yang skillnya jauh banget dari kita, juara internasional nomor 1, dan kita dibantainya kelewatan, jaraknya terlalu jauh misalnya, malas ngelawan dia lagi, betul? Surrender lah dari awal, dia lagi malas banget gitu kan. Baru mulai juga kita udah langsung surrender, semuanya hijau tuh di kiri tuh. Kayak gitu. Jadi bener. Itu contohnya. Kalau kita punya target terlalu gede dalam passion kita, kadang-kadang kita keburu surrender sebelum bahkan mulai. Jadi kita harus set target yang tercapai. Jadi
untuk misalnya kita memahami passion kita sekarang apa dan mendevelop itu untuk kedepannya, kita mulai step by step. Pertama, saya punya dua prinsip, do what you love what you do. Nah, pertama, mulai dari love what you do. Apa yang teman-teman lakukan sekarang, nikmati, build passion-nya di situ, cari cara untuk menikmati, membangun passion di situ, seperti contoh yang saya ceritakan, bikin aktivitas, atau suaminya Mbak Agil, bikin aplikasi atau gigitaran, atau kemudian tadi yang saya cerita gamifikasi. Tahap 1. Tahap 2, ketika passion-nya udah makin besar, makin tidak terbendung lagi, ini kenapa tangan saya gini ya, passion tidak terbendung dan besar. Ngomongin besar, tangannya gini nih, gawat nih. Udah sebulan puasa soalnya kemarin, jadi tangan agak-agak ngaco dikit. Ketika passion kita udah terlalu gede dan gak terbendung lagi, kita kode di rumah soalnya. Kita perlu mewujudkan passion itu satu tahap lebih jauh. Saya ngomonginnya belak-belakan aja. Misalnya, boleh open mic dan ketawa nggak sih? Boleh. Jadi kita perlu melangkah lebih jauh, satu langkah lagi. Setelah kita mulai develop di kantor, kita libatkan lebih banyak passion kita untuk performa di kantor lebih baik lagi. Jadi kalau bisa malah kita fokus di passion kita yang membuat penghasilan atau meningkatkan produktivitas kantor lebih baik. Jadi bidang passionnya lebih dominan. Sekarang passionnya lebih banyak. Kadarnya lebih tinggi. Jadi kalau tadi cuma misalnya buat gamifikasi sendiri-sendiri atau tim sendiri, mungkin sekarang itu bisa dijadikan sistem bersama. Oh, jadi lebih banyak tuh, lebih enjoy gitu. Itu tahap berikutnya. Tahap berikutnya lagi, coba luangkan waktu untuk ngembangin itu juga di luar kantor. Ya mungkin memang kadang-kadang teman-teman ngerasa waktu kerja udah penuh sehingga nggak ada waktu untuk develop passion juga. Tapi ketika kita keluar kantor, sebetulnya at least 1 jam sehari kalau mau kita masih bisa. Jadi develop passion kita, mulai gali apa yang kita suka, pelajari hal yang nggak bisa. Secara online sekarang udah gampang banget supaya pelan-pelan kita ada skill baru sesuai dengan passion kita. Dan ini adalah tahap berikutnya. Setelah itu, tahap berikutnya, cobain bikin sesuatu yang berguna buat orang lain. Nah, itu tahap berikutnya lagi. Setelah tahap-tahap ini, saya yakin kita akan siap untuk passion eksternal, istilahnya ya. Passion kita untuk keluar atau untuk di luar kegiatan kantor. Oke, saya baca-baca lagi dulu. Bagaimana, sesuai pengalaman pribadi sebagai orang tua, bagaimana kita bisa melihat passion anak kita, 9 tahun dan 13 tahun, apakah bisa kembangin passion mereka sejak kecil? Thank you, Mbak Wela ya? Mbak Wela Pak suka. Wela pasti di. Siapa? Pak Wela. Pak atau Mbak? Pak. Pak. Siap banget sama sound effect sih. Luar biasa, siap. Nah, melihat passion anak 9 tahun dan 13 tahun, apakah kita bisa kembangkan passion mereka sejak kecil? Mungkin saya bisa share sesuatu. Dari kecil, saya itu sudah kelihatan minatnya di kreatif. Cuma saya nggak ngerti, orang tua saya pun sudah menargetkan saya untuk dokter, jadi mereka tidak menggali. Tapi sebetulnya ternyata dari kecil udah ada. Dari SD, saya suka gambar. Semua saya gambar, dan bukan cuma sesekali gambar, konsisten. Kalau cuma sesekali mungkin ya namanya anak kecil, pertama kali ngeliat pensil warna dan sebagainya. Saya konsisten, saya sering banget ngegambar dari robot, dari apa, banyak banget gambar saya bikin. Dari SD saya udah bikin komik. Jadi itu sebetulnya seharusnya adalah clue bahwa saya suka dunia kreatif. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu luput karena tidak terlalu kita perhatikan. Satu lagi, dari kecil saya sebetulnya nggak gitu suka ngomong. Nah tadi kan yang terlihat ya, saya terlihat suka gambar. Yang tidak terlihat bisa. Waktu kecil saya nggak gitu suka ngomong. Jadi kesannya saya terlalu malah kayak agak introvert. Jadi nggak gitu suka ngomong, nggak gitu suka ketemu orang dan sebagainya. Tapi yang orang nggak tahu, yang tidak terlihat adalah dari kecil saya di kepala saya selalu suka dengan public speaker. Jadi saya suka mikir, nih orang jago banget ya ngomongnya, kok orang ini pede banget ya untuk ngomong depan umum gitu. Jadi kayak dulu kan nonton Mike Tyson tengah malam, ingat nggak yang kita begadang berapa jam tuh? Mike Tyson 1 ronde mulai KO selesai menang dia. Nah, saya ngelihat si
MC-nya. Saya lebih tertarik lihat MC-nya. Are you ready to rumble? Yang gitu tuh. Wah gila kok keren banget orang ini bisa sepede itu ya dengan penonton sebanyak itu ya dan sebagainya. Jadi di momen itu sebetulnya adalah tanda saya juga suka public speaking dan sosial. Berinteraksi dengan orang banyak. Tapi lagi-lagi luput. Nggak keperhatikan gitu. Jadi apakah waktu anak kecil punya tanda-tanda? Menurut saya ada. Tapi dia sendiri belum tahu itu minat dia atau bukan. Minatnya akan terus berkembang sampai sekitar umur 16-17 tahun dan dia mulai memutuskan kurang lebih ketertarikannya di bidang apa. Cara kita untuk tahu adalah kita akan memakai siang ini tadi, siang 6 kategori tadi, dan jangan ragu untuk buka, untuk nanya, untuk ngobrol sama dia. Tertariknya apa? Sukanya apa? Kayak saya tadi nanya ke Mbak Gani kalau nggak salah. Jadi apa yang menarik? Ceritanya atau ngobrolnya? Nah, gitu. Kalau ceritanya itu artistik, kalau ngobrolnya itu sosial. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita harus menggali. Tapi soal passion itu bukan tipe yang, weh ketemu, selesai, langsung sampai akhir hayat sama gitu, enggak. Passion itu dinamis. Biasanya berubah. Tapi berubahnya masih di dalam area yang sama. Saya akan share tabel yang tadi lagi atau yang ini dia. Biasanya berubahnya masih di hal yang sama. Saya kasih contoh. Waktu kecil saya suka komik, artistik, betul ya? Oke. Kemudian saya memutuskan untuk, saya mau ke desain ITB. Saya masuk desain ITB setelah ribut-ribut ke desain ITB. Oke, itu again adalah artistik. Sempat mau S2 untuk animasi di Jepang. Lagi-lagi masih di artistik. Tapi kalau orang nggak tahu, kesannya pindah-pindah dari komik ke desain ke animasi gitu. Kemudian saya memutuskan untuk bikin bisnis, tapi bisnisnya soal mainan. Masih di artistik sebetulnya. Nggak kerasa aja, kita nggak menyadari teori ini, kita nggak tahu. Ada enterprising-nya, tapi artistiknya masih kental sekali. Lalu saya jadi penulis buku, lagi-lagi adalah artistik. Kalau kita nggak tahu teori ini, kesannya saya pindah-pindah. Sekarang saya bikin YouTube, hal baru lagi. Kesannya saya pindah-pindah. Kok YouTube nulis juga, pernah stand up comedy juga, pernah komik juga, dan lain-lain. Kok beda-beda sih? Beda-beda secara detailnya. Secara kategorinya, saya tidak pernah keluar dari artistik. Ternyata seperti itu. Nah, ini pentingnya kita paham 6 ini. Dan kenapa saya memutuskan untuk, kalau kita cuma punya sejam, saya cuma akan share 6 poin ini aja. Karena ini adalah hal yang penting sekali untuk kita tahu. Jadi, untuk pertanyaan tadi, bisa nggak kita develop passion anak dari kecil? Bisa, tapi biarkan dia untuk mengeksplorasi juga. Artinya, oke, ini kayaknya anak artistik. Biarkan dia untuk mencoba, biarkan dia untuk mencari tahu, biarkan dia untuk salah, biarkan dia untuk gagal. Kayak anak sekarang tuh pengennya YouTube semua. Oh, ya nggak, Mbak Agil? Anak sekarang maunya YouTube semua, gitu. Jadi ditanya, mau jadi apa? Dokter? Enggak. YouTuber. Oh, sekarang udah gitu. Kamu mau jadi arsitek? Enggak. Gamer. Wah, saya ingat, saya ngisi acara passion mapping di BCA waktu itu. Nggak boleh nyebut nama klien. Di sebuah bank telat. Oke. Untuk bos-bosnya. Jadi dia cerita, pas saya ngomongin ini dia cerita, Pak bener banget Pak, soalnya anak saya tuh ada yang gamer, kata dia. Di rumah kerjaannya main game aja sama teman-temannya. Pakai headset semuanya tuh seharian. Terus saya dengar mereka, saya nguping kata ibunya. Mereka teriak-teriak, itu kanan, granat, kanan kiri, jebol gitu. Apa sih maksudnya, saya nggak ngerti gitu. Terus saya marahin Pak, kata si ibunya gitu. Kamu jangan main aja, nanti kerjaanmu gimana, kamu mau kerja apa? Terus kata si anak ini, loh aku kerja ini mah, gitu. Masa kalau kerja tuh ada duit, kata ibunya. Terus anaknya buka rekening BCA, buka rekeningnya online, cek, ditunjukin, mama lihat rekeningku. Ibunya lihat, bener loh Pak Deddy, ada duitnya loh Pak, gitu. Dari mana tuh duit? Gitu. Jadi sekarang, ya sayang, sebentar ya. Sorry, kucing manggil. Jadi caper kucingnya. Jadi sound efeknya komplit luar biasa ini. Jadi anak sekarang, ketika kita ngobrol soal minat mereka apa, kadang-kadang mereka ini anaknya nih. Halo, nyu. Turun dulu ya, bentar.
Aduh, manja. Ya, sorry. Jadi anak sekarang, ya sok duduk. Mereka sebetulnya punya ketertarikan yang sudah cukup jelas dan sometimes mereka nggak pasti langsung karena mereka mau jadi YouTuber, ya udah jadi YouTuber langsung gitu. Mereka perlu dibiarkan eksplorasi. Kadang-kadang mereka berhasil, kadang gagal, tapi dalam proses itu mereka akan tahu apa yang sebetulnya mereka suka dan apa yang sebetulnya yang mereka cuma ke bawah tren. Nah, eksplorasi, Pak. Jadi saran saya sebetulnya adalah amati mereka. Sorry, masuk? Aman? Tadi tiba-tiba kayak disconnect? Aman ya? Aman Mas Dedi, lanjut. Aman. Oke. Jadi saran saya adalah kira-kira dipahami mereka tertariknya apa dan biarkan mereka eksplorasi di sana. Karena kadang-kadang kita jangan ditekan ya. Kita nggak bisa terlalu memaksakan. Passion harus dicoba dan dirasakan, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan membantu sedikit. Nanti kalau mau ngobrol lebih jauh soal anaknya, habitnya apa aja, mungkin kita bisa ngobrol di community saya juga bisa. Itu saya selalu online di sana. Nanti saya kasih linknya aja. Kemudian apalagi yang kena lockdown nggak balik ke rumah. Sebentar. Passion Mbak Agil artistic, create something. Oke, itu Instagram ya? Konten Mas buat Instagram malam ini. Oke, gitu. Siap sama-sama. Kemudian, sekarang saya pengen nambahin sesuatu tentang ngembangin passionnya untuk skill kita sendiri. Karena tentu suka nggak berarti jago. Belum berarti jago. Atau mau nyobain jualan tanpa terlalu banyak memakan waktu gitu, misalnya kayak gitu. Pokoknya untuk ngembangin passionnya. Zaman sekarang, apalagi zaman COVID kayak gini, ada beberapa tempat sebetulnya untuk kita develop passion. Kayak favorit saya buat belajar, salah satunya adalah situs ini. Ini salah satu situs yang saya suka rekomen buat develop passion kita apa? Udemy. Kenapa? Karena dia banyak banget. Mungkin sekarang lebih banyak lagi ya, di YouTube juga udah ada yang gratisan. Tapi kalau kita mau cari kursus yang lengkap, biasanya di Udemy ini saya suka menemukan gem atau materi-materi pembelajaran yang lengkap banget dan berguna sekali. Jadi mulai dari saya belajar gini deh gampangnya. Saya belajar banyak hal dari Udemy yang kemudian saya ajarin ke tim saya dan sama tim saya dikemas jadi produk. Jadi belajarnya dari sini. Harganya bisa dari 100.000 bahkan. 100.000, 150.000. Kalau mau tahu bagaimana orang-orang passion lain ngembangin passionnya dan mencoba untuk jasa kreatifnya di develop secara online, ada situs seperti Freelancer. Situs seperti Freelancer ini tempat orang bertukar jasa, atau bukan freelancer, Fiverr. Misalnya, Mbak Agil mau bikin YouTube-nya udah ada ya Mbak Agil ya, pastinya ya? YouTube-nya Buma, Mas. YouTube dirimu dong, yang baca berita kayak tadi belum. Oke, misalnya Mbak Agil atau Mbak Gani tadi atau Mas Justus tadi mau bikin YouTube sendiri misalnya untuk mulai develop passion-nya. Tapi nggak bisa bikin intronya, tahu kan? Intro YouTube kan suka ada ya gitulah, efek-efek depan itu kan. Fiverr bisa bantu kita ngembangin cuma dengan $5 alias 60.000 ya, 60-70.000 untuk bikinin efek seperti itu. Jadi ini adalah beberapa situs yang bisa dipakai untuk kita mulai develop apa yang kita suka. Eksternal secara keluar, dan itu hal yang menurut buat saya sih mudah, murah, meriah untuk era sekarang. Karena kalau kita ngomongin passion, pada akhirnya adalah tentang bagaimana kita mengenali diri kita, mengenali minat kita, mengenali apa yang ingin kita kembangkan lebih jauh, dan hidup dalam sebetulnya yang memberi makna buat kita. Baik itu di dalam kantor ataupun itu di luar kantor. Itu hal yang sebetulnya sangat menarik. Ikutan Udemy ya Mbak Gani ya? Betul, Mas Sony. Sekarang banyak banget kursus murah, sering diskon. Podcast. Oke, ini kalau mau saya ajarin langsung cara bikin podcast bisa sebetulnya di sini. Atau saya bisa kasih link ke video ke YouTube. Saya baru bikin kemarin videonya. Cara bikin podcast. Kalau mau buat intro YouTube kesuruh Arman. Orang desainnya ya, orang IT sana ya. Siap. Nah, jadi
In the end yang saya pengen sampaikan sebelum kita betul-betul masuk untuk tanya jawab atau interaksi lebih asik, mungkin yang tadi saya sampaikan. Passion itu sebetulnya bukan tentang satu aktivitas. Passion itu tentang semangat kita yang dipadukan dengan kenikmatan kita melakukan sesuatu dan memberi makna buat kita, baik itu dalam kegiatan sosial, hobi, pengembangan minat jadi bisnis, ataupun sekedar pengembangan minat tanpa harus menjadi bisnis. Karena nggak semua orang tertarik ke bisnis sebetulnya. Atau menerapkan perasaan atau kekuatan energi diri kita itu di tempat kita kerja. Jadi selama itu memberi kita kepuasan, kesenangan, dan makna dalam hidup kita, itu passion kita. Tapi satu soal passion yang harus dicamkan adalah harus dicoba. Saya udah bantu kasih 6 kategori tadi, ada 6 kategori. Investigatif, kemudian artistik, sosial, enterprising, konvensional, dan realistik. Kira-kira teman-teman adalah tipe yang mana, dan silahkan coba di kategori itu. Karena passion butuh mencoba dan passion butuh eksplorasi. Setelah ketemu, aplikasikan. Itu yang akan membuat hidup kita atau kerjaan kita lebih fun, lebih berisi, dan lebih bermakna kalau buat saya. Kurang lebih seperti itulah yang sharing utamanya hari ini gitu. Nah, silahkan kita ngobrol mungkin sekarang, Mbak Agil, atau udah lewat waktu ya? Kalau kita sih senang-senang aja Mas sampai jam 9. Oh, oke. Oke, Mas Dedi, ini ada teman-teman mungkin yang mau bertanya. Oke, ini ada Armansyah. Ya. Betul ya, Armansyah. Suka tapi nggak jago. Sebentar. Saya sambil nyari sesuatu dulu. Suka tapi nggak jago, aman nggak ya gitu ya? Salah nggak ya? Nggak salah, aman-aman aja. Justru kata saya itu adalah salah satu awal untuk kita bisa develop passion kita. Kenapa? Ingat tadi waktu saya bilang, waktu saya masih celana merah, masih gendut, saya dulu gendut, bangga gitu. Dulu pernah gendut. Orang lain kan pernah kurus gitu. Kalau saya dulu pernah gendut. Gitu. Jadi saya sangat kagum dengan public speaker. Tapi nggak pernah dicoba. Saya cuma ngeliatin orang. Suatu hari pas kuliah, saya melibatkan diri dalam suatu organisasi yang namanya KSMRI. Itu mereka mau bikin kegiatan keluarga mahasiswa seni rupa Indonesia. Dan di situ saya ngambil posisi di mana saya harus ngomong. Sengaja. Pas saya pertama kali muncul, nggak bisa ngomong. Itu pengalaman pertama. Tapi kok kayaknya enak ya gitu. Pengalaman kedua, public speaking atau utama terbesar yang membuat saya suka public speaking adalah saya diminta jadi translator di sebuah acara atau forum bisnis internasional. Pesertanya ratusan orang, itu pertama kali saya pegang mic depan umum. Ya, seperti orang yang tidak punya skill untuk ngomong, nggak jago ya Mas Arman ya, pegang mic gini. Iya. Mic-nya gemeter gitu kan. Kalau megang airnya udah kemana-mana tuh. Bisa langsung ngepel tuh pakai airnya gitu. Mules, biasa kan kalau grogi mules, pengen gitu. Jadi itu semua saya rasakan tuh. Dan kerasa banget. Ngomong kadang-kadang ngaco, kadang gemeter dan sebagainya. Akhirnya saya penasaran. Saya coba lagi. Saya diminta ngisi. Kali ini ngisi sendiri, bukan jadi translator, untuk suatu mahasiswa, topiknya bisnis. Karena saya udah mulai bikin bisnis waktu itu. Jelek banget sharingnya, ngomongnya saya nggak bisa ngerti interaksi dengan audiens, nggak bisa ngelucu dan sebagainya. Nggak ada skill. Sampai tim asisten saya sendiri yang waktu itu masih disewa cabutan, ngomong, Mas Ded, kok garing sih? Gitu. Itu kerasa banget. Tapi karena suka, saya coba terus, saya pelajari, dan saya sering memperhatikan berbagai public speaker yang saya suka, dan saya lihat stylenya dia. Saya adopsi, lama-lama jadi berkembang. Ngelucu sendiri saya dapat dari nyoba. Dulu diajak sama, saya kalau ngasih training suka ngaco memang, tapi bukan betul-betul komedi. Betul-betul komedi itu diajak sama Panji, Mo Sidik, sama Ernest, Ernest, sama Isman. Itu diajak untuk public speaking, stand up comedy Bandung. Pertama kalinya grogi juga. Tapi setelah lama-lama memahami, jadi lucu pun ada strukturnya, ternyata jadi bisa. Jadi gimana kalau suka tapi nggak jago, nggak masalah. Latihan aja. Coba terus dan latihan terus. Lama-lama jadi bisa. Buku pertama saya, boro-boro bestseller. Ada yang beli aja saya alhamdulillah. Buku kedua, ada pembeli, alhamdulillah. Buku ketiga,
bestseller. Buku keempat nasional bestseller. Alhamdulillah. Jadi pelan-pelan skill kita akan naik seiring dengan kita melakukan. Selama kita suka, kejar aja. Itu kurang lebih saran saya gitu. Ya, tadi passionnya mau 2 istri. Oke. Siap. Sama-sama. Oke, apalagi nih yang kita mau bahas nih. Tadi saya baru mengcopy. Kalau yang tadi mau podcast siapa ya? Saya kemarin baru cara bikin podcast gratis. Itu linknya udah saya kasih di chat ya. Bikin podcast nggak susah. Saya punya podcast yang namanya Epilog, tapi itu di platform eksklusif di Medcom ID. Kalau mau online langsung, mau bikin sendiri, saya ada tutorialnya di link yang di bawah itu. Langsung aja, gampang kok. 5 menit jadi podcast. Siap, auto subscribe. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya, ada lagi yang mau di-share? Ada lagi? Seru nih. Oke, Mas Andri Restuni udah nyalain kamera, mau tanya mungkin Mas? Jangan-jangan mau ngajak mabar nih yang tadi main mobile ya. Udah lama nggak main. Iya Mas, jadi kalau teman-teman Ya. Buma ini kalau di list partisipan ini memang udah ada sebagian yang menjalani passionnya di luar pekerjaan gitu ya. Contohnya Mas Armansyah ini juga kan seorang YouTuber juga gitu ya. Dan cukup memuaskan ya subscribernya ya. Mas Arman mungkin bisa sharing. Pantas langsung auto subscribe istilahnya Istilahnya udah istilah YouTube banget. YouTubernya apa Mas Arman? Nanti link di chat. Nanti link channel juga di chat. Oh siap. Nanti dikabarin aja. Aku ini juga sub juga. Cie, saling sub. Kayak ABG. Saling sub kakak. Oke. Siapa lagi? Selain Mas Arman, siapa lagi yang sudah menjalankan passionnya di luar kantor? Kalau Mas Arman tentang apa YouTube-nya? Lebih ke tutorial Bang, jadi lebih ke tutorial gitu. Oh siap. Oke, tutorial YouTube juga atau? Jadi tutorial editing video juga beberapa konten vlog gitu sih. Oh vlog, oke siap. Teman-teman yang lain ada yang tertarik untuk develop passionnya di luar kantor? Kita bahas luar kantor nggak apa-apa kan Mbak Gil ya? Nggak apa-apa Mas. Wah sepi ya. Passionnya Mbak Agil deh kayaknya. Mbak Agil apa Mbak Agil? Kayaknya sama gitu ya, jatuhnya sebenarnya apa yang udah dikerjain saat ini di kantor gitu ya, coba cari passionnya di dalam situ justru gitu. Kalau misalnya memang passionnya create, ya kita create sesuatu apa yang ada di kantor gitu. Siap. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih, ini saya masih melayani kalau ada yang masih mau bahas ya, kurang lebih yang kita bahas soal minat dan passion seperti itu. Satu yang kalau boleh saya ngomongin, pandangan yang salah tentang passion itu adalah harus selalu kesannya nemu dan langsung pas. Padahal passion terus terdevelop. Dan dalam situasi COVID sekarang kita harus lebih dinamis. Saya baru ngelihat banyak banget orang yang bikin tanaman ya, bercocok tanam di ember itu ya. Hidroponik bukan? Ya, banyak banget sekarang, itu lagi jadi tren juga tuh hidroponik tuh. Terus ada yang tiba-tiba jadi ngajar online, minatnya mulai keluar satu demi satu. Konten kreator tiba-tiba meningkat. Jadi ini momen yang bagus kalau menurut saya untuk kita mulai mengembangkan apa yang memang kita suka di sini, di tempat kerja. Sebetulnya saya pengen share satu contoh ya, kenapa sekarang adalah era yang bagus buat, ini saya tambahin 5 menit lagi deh. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Saya mau tambah satu contoh. Saya cari dulu kalau saya punya slide-nya yang berhubungan dengan yang saya mau share. Ya, ini dia. Oke. Jadi yang saya pengen share sekarang adalah kalau teman-teman memang mau develop passion-nya di luar kantor, jangan terlalu terikat pada apa yang teman-teman bisa atau ngerti lakukan gitu ya, karena banyak hal yang sekarang ini nggak masuk akal
di dunia. Ini saya akan nunjukin teman-teman yang gamer pasti tahu orang ini. Mana tadi? Ini dia. Oke. Kenal? Teman-teman yang gamer kenal nggak nih? Ini, wah ya sorry lupa generasi kaset tadi, aduh sorry. Saya harus ngasih contoh dari era piringan hitam kalau gitu, vinyl. Gamer jadul kan nggak ngerti ginian. Taunya Iya. game kontra kalau saya. Woi, musiknya masih ingat saya Pak, kontra Pak. Itu sudah. Atas bawah kiri kanan BA start. 30. Oke. Nah, ini orang dia adalah gamer yang bahkan bukan gamer jago, tapi dia bisa dibilang malah jadinya YouTuber, betul ya? Dia income-nya segini dalam setahun. Ini tahun 2016 kalau nggak salah. Sekarang pasti jauh lebih gede lagi. Ini saya pernah nunjukin foto ini ke orang. Saya bilang, ini ibu mau nggak anaknya kayak gini? Tadi kalau ngomongin minat anak ya. Wah nggak mau, masa gitu kayak preman rambutnya warna-warni. Ya udah kalau gitu kayak gini ibu mau nggak? Oh iya boleh keren. Padahal orang yang sama kan ya. Cuma beda jas doang. Ini orang namanya Ninja. Zaman Fortnite lagi hit, dia dapat income sekitar $500,000 US sebulan dari main game. Jadi potensi hobi kita apapun sekarang itu sudah tidak terbatas. Nih saya kan mau kasih contoh nggak masuk akal lagi nih. Ini buat teman-teman yang game zaman sekarang, aduh maaf ya tadi yang game jadul ya, zaman Tetris masih baru keluar. Jadi saya punya pertanyaan, kira-kira mana yang lebih mahal nih? Satu mobil Avanza atau skin robot dan kuda di dalam sebuah game HP? Kayaknya sih gamenya Mas. Semua pasti jawab gitu, karena kalau bukan gamenya pasti nggak akan saya bandingin, betul kan? Oke, kalau gitu berapa kali lebih mahal? 10. Wih, tembakannya langsung jauh, berani juga. 11 kali lebih mahal. Ini skin robot naik kuda ini harganya sekitar 2,2 miliar rupiah. Yang beli orang Indonesia. Oh, wow. Iya, nggak tahu siapa. Orang bilang mungkin itu yang beli adalah si ini siapa? Pengacara yang suka pamer cincin itu? Hotman, Mas. Hotman, betul. Tapi kalau memang Hotman yang beli, pasti Hotman akan pamerin kan ya? Jadi kalau enggak berarti bukan dia. Ini adalah zaman yang nggak masuk akal. Saya kasih contoh satu lagi nih. Ini orang hobinya cuma teriak-teriak. Bukan teriak-teriak deh. Ini cewek ketemu sama saya waktu saya lagi roadshow sama Intel di sebuah kampus. Anak kecil, nggak kecil sih, SMA kali ya. SMA ke kuliah lah. Profesinya shoutcaster. Apa itu shoutcaster? Komentator game. Jadi kalau kayak tadi yang main Mobile Legends, tadi siapa yang main Mobile Legends? Hadir. Ini cewek ini kalau lagi ada turnamen, dialah suara yang kita dengar ngomong kayak, ya ultimate-nya keluar, mati, dikejar, lolos 1, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kayak komentator bola tapi untuk game. Income dia gede sekali, dia udah punya sekitar 3 endorsement, salah satunya dari laptop ini. Dan dia kemarin waktu ketemu saya, dia lagi roadshow Indonesia buat disponsorin sama si laptopnya sendiri. Profesi lagi-lagi dari hobi yang sekarang berkembang. Apapun passion teman-teman, tetangga jauh. Apapun passion teman-teman bisa di-develop saat ini, dan apapun yang ingin di-develop bisa di-develop di dalam kantor ataupun di luar kantor. Yang penting kalau ngomongin passion adalah kenikmatan kita dalam melakukannya. Wah, itu kurang lebih bahas seperti itulah. Oke, kurang lebih sharingnya seperti itu. Ada lagi yang mau dibahas nih? Kalau enggak kasihkan nih. Oke, cukup Mas Dedi. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Dedi. Terima kasih. Tangannya beneran nih, nggak pakai efek. Oke, ini kalau misalnya tidak terpaut waktu di Kalimantan, karena di Kalimantan sudah jamnya istirahat juga ya, jam segini ya. Bisa Jam berapa di sana ya? Sudah 1 jam lebih cepat, Mas.
setengah Oh, oke, 9. oke. 10, Siap, ya. siap. Oh, maaf sudah Oke. di bawah malam. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa, kita akan ada kuis ya, satu pertanyaan. Jadi teman-teman silahkan ketik di fitur chat Jajaplix yang paling cepat itu yang akan menjawab ya. Kalau tadi memperhatikan dari materinya Mas Dedi, ini pertanyaannya pasti gampang banget untuk dijawab ya. Tadi tentang passion activation. Belum ready. Tadi tentang passion activation ya. Tipe manakah yang punya ide, tapi melemparkan idenya itu ke orang lain untuk mewujudkan. Nah, itu disebutnya tipe apa? Silahkan ketik Jajaplix, dinyalakan kameranya, dan dijawab dong. Ayo, wah pada lupa ini. Tipe apa? Oke, apa ya? Oke, silahkan. Wah, kayaknya Pak Agusman. Oke, Pak Agusman, silahkan dinyalakan kameranya dulu dong, biar bisa menyapa teman-teman. Pak Agusman, Pak Gultom ya ini ya? Pak Agusman Gultom dipanggilnya Pak Gultom ya? Ya, betul. Ya, Pak Gultom, saya paham yang dimaksud Bapak adalah advertising. Hanya mengetiknya saja mungkin yang keseleo ya Pak ya. Oke, hadiah akan masuk ke Pak Gultom. Selamat Pak Gultom, hadiahnya sudah tidak lagi berupa GoPay ya, karena sudah tidak bekerja sama lagi dengan Gojek. Emang nggak pernah kerja sama sih. Jadi pemenang dari halo, cute banget, mirip aku. Oke, selamat ya Mas Gultom ya. Dapatkan poin hadiah yang akan kita akumulasikan sampai di akhir bulan nanti di acara Jajaplix ya. Oke, Terima kasih. Oke, Mas Dedi, cukup bagus banget. Keren ya materi yang disampaikan di malam ini ya. Pastinya teman-teman juga mendapatkan pencerahan gitu ya di malam ini ya. Bagi teman-teman nanti kita boleh sharing materinya ya. Wah, telat jawabnya Mas Arman. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman, Bu Manars semuanya sudah hadir menyempatkan diri malam ini di Jajak Ngobras ya. Beberapa insight yang dapat kita tahu gitu ya, ini jadi banyak PR juga nih buat kita di sini gitu ya. Yang pertama, gimana kita memahami passion kita, tim kita, rekan kerja kita yang sekarang gitu ya, dan berusaha untuk mengarahkannya di dunia kerja juga ataupun di luar dunia kerja gitu ya. Kemudian biar betah nih di Buma ya, salah satunya coba lakukan gamification. Tadi Pak Putranto juga sempat, wah nggak kepikiran ternyata gamification itu juga bisa dijadikan untuk mendorong passion yang ada gitu ya di teman-teman yang ada di kantor ya. Kemudian ciptakan staging, jangan langsung ya, bertahap ya. Jangan kalau misalnya hobi masak jangan langsung pengen punya restoran. Bertahap dulu, belajar dulu masaknya seperti apa ya. Kemudian jangan lupa juga passion itu dinamis ya. Jadi bisa berubah-berubah tapi tetap dalam satu kategori yang sama ya. Nah, Mas Dedi, thank you so much untuk mudah-mudahan Mas Dedi bisa sharing lagi nanti next-nya. Boleh, dengan senang hati, seru-seru. Oke, thank you Bu Manars. Kita akan ketemu lagi di Jajaplix nanti di 2 minggu setelah ini ya. Jadi Jajaplix akan hadir 2 kali sebulan. Nanti kita masih tetap ngomongin passion selanjutnya ya. Tapi kita akan menghadirkan siapa sih orang-orang Buma, nah seluruh site ya, yang memang sudah berhasil menemukan passionnya. Nah, kita tunggu pasti keren-keren nih, kece-kece nih ya. Oke, kalau begitu saya Agnes Mo pamit undur diri. Sampai ketemu lagi kita di Jajaplix, jaga jarak, kita tetap klik. Sampai ketemu. Sampai ketemu Mas Dedi. Terima kasih Ya, Mas Dedi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik. Mbak Gil, thank you ya. Thank you Mas Dedi, see you. Iya, sampai bertemu. Terima kasih Mas Dedi. Terima kasih, sama-sama. Makasih Mas Dedi. Oh iya, terima kasih. Sampai ketemu lagi.